Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin semuanya, al-akhwat khususnya yang hadir di sini dan juga yang nantinya mengikuti kita di melalui online. Alhamdulillah tentunya kita bertahmid dan memuji Allah serta bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang sampai saat ini masih kita dikaruniakan olehnya Rabbul Alamin, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya dan menjadikan nikmat tersebut sebagai alat atau sebagai pendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak justru sebagai penjauh atau menjauhkan kita darinya Rabbul Alamin. Sekarang kita lanjutkan kembali bahasan kitab Minhaj Al-Muslim, karya daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam bab Al-Muamalat, terkait dengan muamalat, transaksi jual beli di sini. Dan kita masih dalam materi keempat, yaitu macam-macam jual beli yang dilarang. Betul atau tidak? Ya. Di situ poin yang pertama, jual beli yang dilarang. Disebut di situ jual beli suatu barang yang belum diterima. Ini sudah kita jelaskan ya. Ya, karena dia belum memiliki, dan itu sudah kita dapatkan, dan beliau juga akan menyebutkan kembali bahwasanya itu tidak dibolehkan. Ya, kecuali kalau belum diterima dalam hal ini karena belum datang barangnya, tapi dealnya sudah ada, ya tentu ini tergolong telah menerima barang tersebut. Kemudian yang kedua, jual beli barang yang sudah dibeli oleh muslim yang lain, ya tentu tidak boleh. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian di antara kamu membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain. Nah, jadi ini juga sudah kita jelaskan, sudah ada orang yang menawarnya, bahkan sudah ada yang siap membayarnya. Namun tiba-tiba dia masuk dengan niat apapun itu, maka itu tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, jual beli sesuatu dengan sistem najash. Disebut di sini jontros, ya. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menawar barang tanpa bermaksud membelinya. Tujuannya hanyalah supaya para penawar yang lainnya mengikutinya untuk menawar lebih tinggi sehingga mereka tertipu untuk membelinya. Ya, tipu-tipu lagi ya. Ini balik kepada penipuan. Dan pada hakikatnya kalau kita melihat jual beli yang dilarang di dalam syariat, itu tentu tidak terlepas daripada hal-hal yang merugikan, daripada penipuan, kemudian juga ketidakjelasan yang berujung-ujung kerugian baik kepada penjual maupun pembeli atau salah satu di antara keduanya. Dan itu sudah pasti ya, sebab itu syariat yang pernah kita sebutkan itu datang untuk kemaslahatan secara mutlak. Jadi syariat semuanya itu pasti ada maslahatnya dan untuk kemaslahatan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita tentunya lebih mengetahui kemaslahatan kita, apa yang baik untuk kita daripada kita sendiri, Kadang keinginan kita menganggap ini baik, rupa-rupanya kita tidak tahu setelah itu hal tersebut tidak baik untuk kita. Dan itu betapa banyak hal-hal yang kita anggap baik berujung buruk, ya. Dan kebalikannya, betapa banyak hal-hal yang kita anggap buruk terutama ujung-ujungnya berakibat baik. Oleh karena itu tetap kita ingatkan bahwasanya syariat ini harus kita cintai, harus kita sukai. Tidak boleh kita membenci syariat karena tidak sejalan dengan pikirannya, tidak sejalan dengan moodnya, dan seterusnya. Jadi oleh karena itu semua syariat harus kita terima.
dan juga semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan daripada Rasulullah SAW juga kita terima. Walaupun kita suka atau tidak suka, itu kalau sudah jelas dilarang, maka kita pun berhenti dan tidak melakukannya. Tapi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, jual beli barang yang diharamkan dan barang najis. Ini sudah jelas. Itu baik secara zatnya maupun secara manfaat. Zatnya, memang secara zatnya barang tersebut atau benda tersebut itu memang diharamkan, ya, seperti anjing, babi dan seterusnya, itu memang zatnya haram, maka itu pun diharamkan. Begitu juga dengan pengharaman secara manfaat, ya, kalau secara zat memang dia tidak haram, tapi secara manfaat, ya, seperti menjual senjata pada waktu perang, ya, pada waktu perang yang tidak jelas, ya, untuk bisa dipakai untuk oleh musuh dan seterusnya. Menjual pisau, ya, untuk mereka yang suka tawuran atau suka melakukan hal-hal kriminal, maka itu tidak dibolehkan, walaupun pisaunya sendiri ataupun senjatanya sendiri itu halal, namun karena kita mengetahui akan dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, maka hal tersebut pun tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang kelima, jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, yaitu gharar. Di sini Nabi SAW menyebutkan la tashtaru as-samaka fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada di dalam air, karena hal itu mengandung unsur tipuan. Ya, sama ibarat pepatah, ya, atau ungkapan di kita, jangan membeli kucing dalam karung, atau yang seterusnya yang kita tidak jelas. Dan ini termasuk yang kelima, jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, ya, terutama berjual beli online, membeli online. Ini tentu ini harus betul-betul diverifikasi, betul-betul di takkid, ya, apakah ini benar apa tidak. Jangan ibaratnya abal-abal, ya, rupanya penipuan. Itu tentu sudah tidak boleh. Ini juga sudah kita baca, ya. Lalu kemudian yang keenam, jual beli dua transaksi dalam satu transaksi. Ini sudah kita jelaskan, ini tidak masalah, ya. Dan pada case-case tertentu itu yang dimaksud, ya, terkait dengan hutang piutang, Kalau tidak terkait dengan hutang piutang, maka tidak termasuk ke dalam dua transaksi dalam satu transaksi. Karena yang namanya hutang piutang itu sangat-sangat sensitif, ya. Di situ masuk riba. Oleh karena itu kaidah dalam hutang piutang itu tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun, karena manfaat yang diambil atau faedah yang diambil itu termasuk riba, Jadi jual beli dua transaksi dalam satu transaksi di sini lebih kepada yang memiliki hutang, Kemudian yang ketujuh, jual beli dengan cara memberikan uang panjar, yaitu bai' al-urbun. Bahasa kita DP, ya, down payment. Tapi ini yang kita sebutkan yang sahih adalah boleh. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, jual beli sesuatu yang tidak ada pada penjualnya. Jadi tidak boleh diperbolehkan bagi seorang muslim menjual barang yang tidak terdapat padanya. Artinya yang tidak dia miliki, ya. Nabi SAW menyebutkan di situ, la tabi' ma laisa indaka. Janganlah kamu menjual suatu barang yang tidak ada padamu. Maksudnya ma laisa indaka, yang tidak kamu miliki, yang tidak ada padamu. Ya, dikecualikan yang pernah kita sebutkan dalam hal ini adalah jual beli sistem as-salam, yaitu salam. Nanti kita akan mendapatkan keterangan tentang jual beli salam, karena jual beli salam itu kan tidak ada padanya barang tersebut, namun dia mengiklankan atau menjual sifat-sifatnya saja, ciri-cirinya saja. Misalnya dia ada memiliki
dia akan jual kursi yang ukirannya begini, yang panjang lebarnya sekian dan seterusnya. Dia hanya menjual ciri-cirinya saja. Ini dibolehkan, maka disebut dulu dikecualikan padanya jual beli salam. Namun pada keumumannya orang-orang yang tidak memiliki atau tidak ada padanya barang, maka tidak boleh menjualnya. Jadi karena itu ini suka juga terjadi di jual beli online ya. Karena yang namanya jual beli online copy paste gitu ya. Terus ya sudah diiklankan barang orang. Itu betapa banyak, betul tidak? Diiklankan banyak orang, bahkan gambarnya pun sama begitu. Ujung-ujungnya barangnya pun beda. Ini hal-hal dasar seperti ini kita harus fahami sehingga kita tidak terjebak dalam jual beli yang dilarang di dalam syariat. Jadi terutama kita di dunia sekarang ini, jual beli online tadi kita sebutkan sangat-sangat besar peluangnya orang terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang seperti semacam ini. Kemudian selanjutnya adalah jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang dengan hutang. Ini juga sama dengan jual beli transaksi dalam satu transaksi tadi, ini terkait dengan hutang ya, terkait dengan hutang. Jadi oleh karena itu kalau ada yang berhutang dengan kita dan seterusnya, itu betul-betul diperhatikan ya, jangan sampai ada masuk transaksi-transaksi seperti ini. Jadi itu kalau ada yang meragukan atau membuat kita ragu nih apakah transaksi kita betul apa tidak, karena kita memiliki piutang, memiliki hutang dan seterusnya, boleh apa tidak, silakan ditanya, karena kasus-kasus tertentu itu tidak masuk ya, kasus-kasus tertentu sekali lagi tidak masuk. Tapi secara keumuman bahwasanya kalau orang itu memiliki hutang, ya tentu tidak boleh mengambil faedah darinya. Jadi setiap hutang yang ada padanya manfaat, diambil padanya faedah, kata para ulama itu terhitung riba. Ini juga yang kesembilan ya, jual beli hutang dengan hutang. Ini apa maksudnya? Jual beli hutang dengan hutang. Maksudnya dia beli barang ya, dia beli barang, misalnya handphone ya, handphone. Kemudian handphonenya itu dia sudah deal, namun dia bilang nanti saya bayar di akhir bulan. Berarti dia hutang itu tidak? Dia hutang. Namun setelah akhir bulan dia pun berpikir ulang gitu kan, tidak jadi beli handphonenya. Itulah saya kembalikan lagi, tapi kamu belilah ya semaumu gitu katanya. Mau yang harganya lebih rendah lah atau terserah kamu, karena saya tidak butuh katanya, tidak perlu lagi. Saya berubah pikiran katanya. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Yang dimaksud dengan jual beli hutang dengan hutang lebih kepada itu. Jadi dia beli barang dengan hutang ya, seperti tadi dia beli handphone, namun dia bilang dia bayar di akhir bulan. Tiba saatnya akhir bulan, dia pun berubah pikiran, tidak jadi bayar. Lalu kemudian karena yang pemilik handphone ini, ya kamu kan sudah sudah komit ya untuk bayar. Ya udah kalau tidak, solusinya ya kamu bayar aja lah seberapa aja gitu. Bisa aja terjadi, betul tidak? Maka itu yang dimaksud dengan jual beli hutang dengan hutang di sini. Ini itu diperhatikan ya, maksud daripada yang di sini. Jadi kalau kita melihat apa yang disebut penulis dia, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual hutang dengan hutang. Ini karena dilihat dari segi ketentuan hukum syariat bahwa hal itu sama dengan menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang juga tidak ada. Dan agama Islam tidak membolehkan hal itu ya. Terus kalau menjual sesuatu yang ada dengan tidak ada ya memang sudah confirm ya. Adapun contoh menjual hutang dengan hutang ialah, kata beliau, bahwa seorang mempunyai hutang 1 kuintal gandum kepada Anda hingga batas waktu tertentu. Kemudian Anda menjualnya kepada orang lain dengan harga 100 rial hingga batas waktu tertentu. Tidak. Jadi yang dimaksud adalah menjual kembali kepada orang tersebut ya. Menjual kembali kepada orang tersebut. Kalau menjual kembali atau menjualnya lah ya kepada orang lain, maka ini tak masalah. Maka ini tidak masalah. Oleh karena itu contoh yang lain, ini yang masuk ya. Contoh yang lain, kata beliau, bahwa seorang berhutang kambing kepada Anda. Seseorang berhutang kambing kepada Anda hingga batas waktu tertentu.
ya kambing apa, mungkin bagi yang memiliki kambing sih masuk ya gambarannya. Ada handphone saja ya. Berhutang handphone kepada Anda atau kambing lah di sini hingga batas waktu tertentu, kemudian setelah jatuh tempo tadi kita sebutkan di akhir bulan ya contohnya, ternyata orang itu tidak mampu membayarnya atau tidak mau membayar atau berubah pikirannya, dan ia berkata kepada Anda, juallah kambing ini kepadaku dengan harga 50 rial hingga batas waktu tertentu yang lain. Nah, itu ringkasnya seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwasanya itulah contohnya. Nah, jadi di akhir bulan atau pada hari, bahasa kita hari hanya ya, pada hari pembayarannya dia berubah pikiran atau tidak mampu bayar atau tidak mau sama sekali, lalu kemudian ditawarkan balik kepada pemiliknya tadi. Nah, kemudian ya terserah ya, dibilang terserah kamu mau bayar sekarang, mau bayar berapa aja dan seterusnya. Jadi itu tidak dilihat bayarnya kurang kah atau kapan dia bayar, cash atau hutang lagi kah, itu tidak dilihat. Yang penting bahwasanya dia ini berhutang terlebih dahulu ya, lalu kemudian dia menjual balik, maka itu tidak dibolehkan. Ini kira-kira paham ya? Taib. Waqad naha Rasulullah SAW an bai'i al-kali'i bil kali'i. Rasulullah SAW telah melarang menjual hutang dengan hutang. Namun disebutkan para ulama hadis ini dhaif ya, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih, bahwasanya tidak boleh seorang itu menjual hutang dengan hutang. Maksudnya apa? Seperti tadi kita contohkan. Taib yang ke-10, jual beli dengan sistem ina. Sistem ina, apa nih sistem ina? Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual suatu barang dengan cara kredit. Maksudnya tidak kontan ya, tidak langsung dibayar semua hingga batas waktu tertentu, kemudian penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang lebih murah daripada harga pembelian kredit itu. Ya, mirip-mirip dengan yang di atas tadi ya. Ini nyambung lah ya. Jadi kita ulang, seorang muslim tidak boleh menjual suatu barang dengan cara hutang ya, dengan cara kredit. Ini kredit ini maknanya hutang ya. Hingga batas waktu tertentu, kemudian menjual yang sama atau penjual yang sama membeli barang tersebut dari pembeli dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pembeli kredit tersebut. Jika penjual menjual suatu barang dengan harga 10 dinar secara kredit, secara hutang, kemudian barang tersebut dibelinya kembali seharga 5 dinar cash langsung, maka ia bagaikan orang yang memberikan pinjaman sebanyak 5 dinar dan minta dikembalikan atau dibayar sebanyak 10 dinar. Nah, ini sudah nampak ribanya. Kalau yang di awal tadi tidak begini. Kalau yang di yang bai'ul inah ini memang sudah ada niat daripada penjualnya ya. Sudah ada niat daripada penjualnya, atau yang pembelinya pun dia biasanya perlu uang ya. Biasanya perlu uang. Nah, jadi orang yang membeli itu kan biasanya kalau bai'ul inah itu memang butuh ya, membutuhkan uang. Lalu datanglah dia kepada seseorang. Dia bilang ya saya butuh uang gitu. Saya butuh uang. Berapa? Misal dia bilang 10.000. Oh iyalah begitu. Ini saya tidak ada uang cash sekarang. Ya saya cuma ya lagi-lagi ada phone lah ya. Ini ada phone, kamu jual lah begitu. Tapi ya susah juga mau mendapatkan penjual kan atau pembeli kalau dikasihnya berbentuk barang. Lalu kemudian dia bilang ya udahlah kalau gitu saya beli tapi dengan harga yang murah. Ya misalnya dia beli harga 5.000 lah begitu. Ya, nyambung tidak? Nah, itu bai'ul inah ya, sama juga dengan riba, Nah, ini agak ekstrim ya, yang bai'ul inah ini lebih ekstrim daripada bai' atau jual hutang piutang yang poin yang ke-9 tadi. Namun kedua-duanya diharamkan. Kemudian kata beliau, itulah yang disebut riba nasi'ah. Riba karena tenggang waktu yang diharamkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham
wa tabaya'u bil 'inah wattaba'u adnabal baqar wa taraku al jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Jika manusia telah kikir dengan dinar dan dirham, maksudnya ya fokusnya itulah ya, sangat sayang dengan dinar dan dirham, ya uangnya, mata uangnya dia, dan sehingga dia tidak mau berinfak dan seterusnya, bakhil ya, melakukan jual beli dengan cara ina dan mengikuti ekor sapi serta meninggalkan jihad di jalan Allah, itu lebih mementingkan dunia, baik dunia dari segi harta uang, dari segi harta peternakannya, ya masuk juga dunia perkebunan dan seterusnya, intinya yang melupakannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan lebih ia pilih daripada berjihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi kepada agama mereka ya, melainkan mereka taubat, melainkan mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia akan kembali dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mengingatkan, hadis ini sering diingatkan oleh para ulama ya, di samping poinnya adalah transaksi jual beli inah semacam yang tadi kita sebutkan, juga ini peringatan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun selama manusia lebih mementingkan dunianya. Selama manusia tidak rujuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, selama mereka tidak rujuk kepada sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab itulah banyak sebagian kaum muslimin yang tidak sabar ya, mereka mengatakan berdoa terkhusus terkait dengan apa yang melanda kaum muslimin ya di berbagai belahan dunia, terutama yang di Gaza, kemudian di mana ya, yang lainnya di Yaman dan seterusnya. Mereka mengatakan sudah berdoa, tapi kok Allah tidak menurunkan seperti Allah menurunkan burung ababil ya katanya. Sebagaimana halnya Allah turunkan kepada Abraha. Nah, ini mereka tergesa-gesa dan tidak muhasabah diri, tidak mengecek diri ya. Jadi doa satu hal, tapi kalau masih mementingkan dunia, masih masjid kosong ya, masih berat melakukan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam gitu. Ya lalu gimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, doanya Masya Allah ya jalan, kemudian lagi demo-demo pun Masya Allah jalan, tapi masjidnya kosong, di sholat fardu ya, kecuali sholat Jumat baru full, rokoknya jalan terus ya, dan seterusnya daripada maksiat-maksiat masih ada. Nah, itu gimana? Itu tentu tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan hilang ya bala bencana tersebut, dan tidak akan ditolong tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka kembali lagi kepada agama mereka. Dan kalau kita melihat fakta ya kita tahulah di sini ya, di Qatar kita di sini kita melihat ya semua bangsa ya pada umumnya. Tapi kalau kita melihat bangsa-bangsa Arab khususnya ya, itu kita melihat apakah kita sadar ya dan berkata kepada diri kita, oh wajar saja Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan pertolongannya. Ya, kenapa? Karena kita melihat sendiri, betul tidak? Orang-orang Arab ya di sinilah begitu ya. Atau bahkan juga di negeri lain, di tempat-tempat kita, di negeri muslim lainnya yang banyak muslimnya lainnya, di Nusantara lah dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menolong-nolong kita ya. Ya karena kita memang belum rujuk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ayyuhul ikhwah, ayyuhul akhawat semuanya, hadirin semuanya rahmani wa rahmakumullah. Ini berbicara masyarakat, Allah Subhanahu wa taala juga tidak atau mensyarat atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya ya tentu setelah masyarakat itu rujuk kepadanya Rabbul Alamin. Nah, begitu juga dengan pribadi-pribadi, keluarga ya, maka Allah juga tidak akan
memberikan pertolongan kepada suatu keluarga, kepada suatu pribadi, ya kecuali kalau pribadi dan keluarga tersebut rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu memerlukan tekad ya, memerlukan tekad. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum, seseorang ya, sebelum kaum atau orang tersebut merubah dirinya sendiri. Ada tekad dulu, ada tekad dulu. Jangan menunggu takdir. Ya udah, kalau nanti takdirnya ya udah jadi. Jadi tidak ada usaha. Jadi ada usaha untuk merubah diri, ada usaha untuk rujuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ada usaha untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, lalu kemudian baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudian pertolongannya insyaallah taala. Taib, selanjutnya di halaman 811 ya, kita baca di situ. Seorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, aku telah menjual seorang hamba atau budak dari Zaid bin Al-Arqam seharga 800 dirham dengan cara hutang. Sedang aku telah membelinya darinya seharga 600 dirham dengan tunai. Aisyah berkata kepadanya, betapa buruk apa yang kamu beli dan betapa buruk pula yang kamu jual. Sesungguhnya jihadnya Zaid bersama Rasulullah menjadi sia-sia kecuali jika ia bertaubat. Nah, jika ia bertaubat. Nah, tapi disebut di situ ada perawi yang dhaif. Jadi ala kulli hal kita fahami bentuk daripada atau gambaran daripada bai'u al-'inah, transaksi 'inah. Ya, mirip-mirip dengan transaksi hutang dengan hutang yang kita sebutkan di atas, yaitu poin yang ke-9. Jadi itu terkait dengan hutang piutang dan seterusnya, ini harus berhati-hati. Jadi kalau ada yang meragukan betul apa tidak transaksinya, maka silahkan ditanyakan. Tapi poin yang ke-11, dilihat ya, orang kota menjual barang dagangan orang desa. Nah, jika orang desa atau orang asing dari suatu daerah yang datang membawa barang yang hendak dijualnya ke pasar dengan harga yang berlaku pada hari itu, maka orang kota tidak boleh berkata kepadanya, tinggalkan barang dagangan itu di tempatku, niscaya aku akan menjualkan untukmu pada hari esok atau beberapa hari kemudian dengan harga yang lebih mahal dari harga hari ini. Padahal saat itu orang-orang membutuhkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yabi' hadirun libadin, da'un nas yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Janganlah orang kota menjual barang dagangan untuk orang desa, biarkan orang-orang melakukannya sendiri, di mana Allah memberikan rezeki sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Maksudnya apa di sini? Ya biasa kita dulu di kampung ya, orang-orang pedalaman yang maksudnya desa atau kampung di pedalaman biasa berjualan ya, membawa barang-barang mereka ke pasar. Nah dahulu, kalau sekarang agak kurang ya, karena memang sekarang sudah zaman lebih canggih. Kalau dulu kan tidak ada handphone, tidak ada apa-apa gitu. Jadi banyak di antara mereka, orang-orang kampung yang dari dalam tadi membawa barang-barangnya, entah ubi lah, entah apalah barang-barangnya dari kampung tersebut. Lalu kemudian orang-orang yang ada di pasar gitu ya, itu menunggu mereka di tengah jalan. Itu kan banyak kan? Ada tidak di daerah ibu-ibu? Adalah ya. Ini kalau pedesaan pasti ada. Itu di tengah-tengah jalan, dicegat gitu, ya udah beli. Yang namanya orang kampung, orang desa gitu kan, sudahlah berat bawaannya. Lalu kemudian dia butuh uang juga. Nah, dengan ditawarkan sedemikian penawaran-penawarannya, ya dengan cepat dia melepaskan barang tersebut. Nah, akhirnya barang tersebut ya dibayar lebih murah. Intinya ada kerugian lah dari pihak orang kampung tersebut. Maka ini tentu tidak dibolehkan. Ini yang dimaksud dengan orang kota membeli barang dagangan orang desa, maksudnya karena orang desa tersebut tidak tahu tentu harga-harganya, tidak tahu harga-harga pasaran. Taib, ini insyaallah wadih, jelas. Lalu kemudian yang ke-12, membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan. Ini juga sama. Nah, jadi orang-orang kota ya, karena mentang-mentang yang jual adalah orang-orang desa. Nah, jadi dia mengaturnya. Tadi dia membeli di tengah jalan ya sekarang, atau juga
dia membuat deal-deal yang lainnya, udah saya jualkan begitu ya, saya jualkan untuk besok, padahal dia memerlukan uang sekarang, tapi karena dia udah supaya besok ini mungkin harganya naik dan seterusnya, katanya akhirnya orang desa atau orang kampung ini itu mau memberikan barangnya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kezaliman sehingga merugikan satu pihak. Taib yang ke-12 insyaallah wadih ya. Jadi membeli barang dengan membeli barang dagangan dari para pedagang sebelum barang tersebut tiba di lokasi tujuan. Sebelumnya tadi kita sebutkan, ini banyak. Jika seorang muslim memperoleh informasi bahwa suatu komoditi, suatu barang akan datang ke daerahnya, maka tidak diperbolehkan baginya pergi keluar daerahnya dengan maksud mencegat rombongan para pedagang yang membawanya dan membelinya dari mereka. Kemudian membawanya masuk ke daerahnya dan menjualnya dengan harga yang sesuai dengan kehendaknya. Ini insyaallah wadih. Halaman berikutnya ya. Nabi SAW bersabda di situ, la talaqqau ar-rukban wa la yabi' hadirun libadin. Janganlah kamu mencegat rombongan pedagang dan jangan pula orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa. Menjualkan barang dagangan milik orang desa. Ya, karena tadi ada unsur-unsur kezaliman, kemudian yang ke-13, karena ini cukup banyak ya jual beli yang dilarang ini, dan insyaallah mudah untuk difahami insyaallah penjelasan daripada penulis ini. Kemudian yang ke-13, jual beli musarrah, kambing, sapi dan unta dengan menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya, di dalam susunya tersebut. Ya, kenapa ini tidak dibolehkan? Ya karena nanti kelihatan gemuk lah dan seterusnya hingga terjadi penipuan dan pembeli tertipu. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual kambing, sapi dan unta dengan cara menahan air susunya tetap berada di dalam susunya ya, di dalam ambingnya selama beberapa hari supaya binatang itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk membelinya. Alasannya karena di dalamnya mengandung unsur penipuan. Ini sudah jelas ya. Kadang diberikannya sapi tersebut minum banyak-banyak gitu kan, jadi agak gemuk, padahal itu rupa-rupanya air semua isinya, dan seterusnya daripada penipuan-penipuan. Ini insyaallah ini sudah jelas sebenarnya ya. Kalau mereka mudah saja ukurannya ya, apakah kalau mereka menjadi pembeli si penjual ini, apakah mereka ridho apa tidak diperlakukan seperti ini? Kan tidak ridho. Jadi karena itu untuk mendeteksi hal-hal penipuan-penipuan semacam ini ya kembalikan kepada diri kita, mau apa tidak kira-kira ditipu semacam ini, kan tidak. Oleh karena itu Islam sudah jelas melarangnya. Nabi SAW bersabda, la tusarru al-ibila walal ghanama faman ibta'aha ba'da dhalika fahuwa bi khairi an-nadharain ba'da an yahlubaha in radiyaha amsaka wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Janganlah kamu menahan air susu unta serta kambing di dalam ambingnya. Barang siapa yang membelinya, maka setelah memerah air susunya, ia berhak memilih salah satu di antara dua pilihan. Jika ia rela, maka ia dapat menahannya. Dan jika ia tidak suka, maka ia dapat mengembalikannya disertai dengan satu sok kurma. Taib, selanjutnya 14, jual beli saat adzan terakhir. Yang kedua, sebagai seruan dilaksanakannya sholat Jumat. Nah, kalau di kita di sini dikatakan azannya ada dua kali ya, azannya dua kali, azan pertama dan azan kedua. Azan pertama itu untuk mengingatkan jamaah bahwa ini hendaknya pergi sholat Jumat. Kemudian azan kedua itulah waktu sholat zuhurnya, waktu sholatnya dimulai dengan khutbah. Maka ketika dikumandangkannya azan kedua di hari Jumat, maka jual beli pada saat itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kata beliau di sini bagi seorang muslim menjual sesuatu atau membelinya ketika azan terakhir sebagai seruan sholat Jumat dikumandangkan dengan naiknya imam ke atas mimbar. Oleh karena itu kalau kita melihat negeri-negeri yang mengamalkan atau menjalankan syariat dalam hal ini syariat Islam dalam hal ini ya, tentu mereka akan menutup ya,
menutup kedai-kedai mereka. Di awal-awal mereka sudah tutup, sudah azan pertama mereka sudah mulai menutupnya supaya agar nanti di azan kedua tidak terjadi jual beli. Ini kita lihat misal di Saudi ya, kalau kita melihat mereka masihlah mempraktekkan, mengamalkan sunnah Nabi SAW seperti itu. Ya, karena kalau tidak ditutup kedainya, nanti dikhawatirkan orang-orang membeli atau terjadi jual beli di situ. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, ini ayatnya menunjukkan bahwasanya apabila sudah dikumandangkan, diserukannya salat pada hari Jumat, yaitu azan yang kedua tentunya di sini, maka tinggalkanlah jual beli. Jadi kata meninggalkan jual beli atau perintah meninggalkan jual beli menunjukkan bahwasanya tidak boleh berjual beli pada waktu itu. Tapi ini wadah insyaallah ya. Kemudian yang ke-15, jual beli muzabanah, menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang kering dengan takaran yang diterka. Muhaqalah, menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka. Maksudnya ini barter ya lah. Nah, ini juga termasuk jual beli juga. Namun poinnya yang pada yang ke-15 ini ada unsur gharar ya, tidak jelas di situ. Menjual buah anggur yang masih ada di pohon, itu namanya muzabanah. Dengan buah anggur yang kering ditukar ya, dengan takaran yang diterka. Ya tak jelas, ini namanya perkiraan-perkiraan saja. Begitu juga dan muhaqalah, menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya. Maksudnya masih ada dalam Masih ada dalam belum bersih lah ya. Nah, dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka, maksudnya dikira-kira. Nah, ya kalau udah dikira-kira ya tentu tidak jelas. Jadi semua bentuk ketidakjelasan dalam jual beli maka itu tidak dibolehkan. Nah, kata beliau di situ tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual buah anggur yang masih ada di pohon dengan buah anggur yang sudah kering dengan takaran yang diterka. Ini semua ya zaman dahulu ya. Kalau sekarang ya sudah langsung dibayar uang gitu. Kalau sekarang yang seperti ini ya jarang kita temukan, bahkan tidak ada ya untuk menukar-nukar barter seperti ini. Menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka, dikira-kira, serta menjual buah kurma basah yang masih ada di pohon dengan buah kurma yang kering, maksudnya tukar ya, dengan takaran yang diterka kecuali jual beli araya, maka jual beli seperti itu diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi adapun dimaksud dengan jual beli araya adalah seorang muslim menghibahkan satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih daripada 5 wasak. Tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk memanen buah kurmanya. Lalu membeli buah kurma itu dari penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang kering. Nah, udah jangan pening-pening ya. Ini udah Allah. Ini kita ya intinya bahwasanya kalau ada gharar di situ ya. Nah, karena sekarang sistem jual beli kita kan mana ada tukar-tukar gitu ya. Ya, ini semua pakai uang semuanya. Jadi kan itu harus ada kejelasan. Jadi itu ya udahlah. Jadi amankan otak dan pikiran masing-masing ya. Jangan sampai jam. Ya, udahlah. Taib, langsung saja demikian ya. 16 ini. Taib. Poin yang ke-16 yang terakhir ya daripada jual beli yang dilarang di situ. Jual beli katanya nih jual beli ats-tsunya, yaitu dengan pengecualian. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual suatu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikan itu telah diketahui keberadaannya. Jika seorang menjual suatu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan satu pohon kurma atau satu pohon yang lainnya yang tidak diketahui.
karena di dalamnya mengandung unsur penipuan. Nah, ini mungkin masuk akal lah ya. Mungkin ibu-ibu di kampung ya ada kebun gitu. Nah, lalu kemudian ada pohonnya yang sangat disayang gitu. Itu tiba-tiba bilangnya udah dibayar dan seterusnya. Kalau ini tidak ya katanya. Ya ada aja lah seperti ini ya. Tapi yang jelas kita paham bahwa hal ini dilarang. Jadi karena itu hal-hal yang tidak jelas intinya itu namanya gharar. Nah, yang sudah pernah kita sebutkan, suatu yang berujung ketidakjelasan maka itu adalah gharar, dan gharar termasuk illah penyebab jual beli itu tidak diperbolehkan. Baik, langsung saja materi kelima di situ jual beli pohon buah-buahan. Nah, seperti ini masuk lingkungan kita lah ya. Nah, kalau di Nusantara kita ada pohon kelengkeng, mangga, apalagi rambutan, durian. Wah, kok kaya ibu-ibu ini, banyak kebunnya. Taib, kebun orang ternyata ya. Taib, jual beli pohon buah-buahan, katanya di sini, jika seorang muslim menjual pohon kurma atau pohon buah lainnya yang sudah diserbuki dan buahnya telah nampak, maka buahnya bagi penjualnya, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Ya, karena sudah jelas ya kelihatan buahnya gitu. Jadi kalau tidak tidak jelas ya, masih berbunga-bunga saja begitu, ya, maka itu pun hukumnya adalah untuk penjualnya, masih pemiliknya, kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Jika tidak, maka buahnya bagi penjualnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamaratuha lil ba'i'i illa an yashtarita al mubta'. Barang siapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maksudnya setelah dikawinkan, maka buahnya bagi penjualnya, kecuali jika pembelinya mensyaratkannya. Maksudnya pembelinya mensyaratkan ya saya beli, tapi dengan bunga-bunganya yang tadi, dengan buah-buahnya tadi, maka boleh. Begitu. Nah, juga yang harus kita pahami di jual beli pohon-pohon ini harus jelas ya ketika menjual. Misalnya ada pohon kelengkeng atau pohon longan ya, misalnya ada di rumah gitu. Itu kalau masih putik-putiknya saja itu kan tidak jelas ya. Itu bisa gugur lah, bisa apalah begitu. Ini tidak jelas juga. Jadi menjual ketika masih putik-putiknya itu pun bagian daripada gharar, tidak boleh. Ya, kecuali kalau sudah tua ya, kalau udah tua walaupun tidak masak, itu sudah termasuk jelas. Sudah termasuk jelas hitung-hitungannya. Tapi kalau masih putik-putiknya, maka ini tidak jelas karena nanti ada hujan, ada angin, ada hama dan seterusnya, akhirnya nanti pun gugur. Rupanya itu sudah diborong semua. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Jadi boleh memborongnya, boleh menjualnya di atas pokok pohonnya itu, boleh, tapi dengan syarat buahnya itu sudah tua. Nah, karena kalau masih muda putiknya saja, ini akan justru merugikan yang membelinya. Maka tadi di awal kita sebutkan seluruh bentuk yang merugikan dari gharar dan seterusnya, maka Islam tidak membolehkannya. Sebab itulah hati-hati ya bagi yang memiliki pohon-pohonan tuh, kebun-kebun dan seterusnya. Itu jangan karena ingin uang cash dan seterusnya menjual aja itu masih putik-putiknya. Udahlah borong aja lah begitu. Nanti saya akan jamin, saya akan jaga gitu. Ya memang jaminan dan penjagaannya itu bisa menjamin tidak gugur ya kalau masih putik-putiknya, kan tidak. Ya, kecuali kalau sudah tua. Ini itu terkait dengan jual beli pohon dan buah-buahan. Nah, jadi yang kita dapatkan di sini terkait dengan jual beli pohon atau buah-buahan itu apabila ada orang yang membeli pohon lalu kemudian pohonnya itu sudah berbunga, maka hukum asalnya buahnya itu untuk penjualnya ya, untuk pemiliknya. Ya, kecuali kalau orangnya atau yang pembelinya itu mensyaratkan dan kemudian penjualnya itu menerima, maka tentu yang membeli pohon tersebut itu boleh mengambil pohon sekaligus bunganya. Ini tentu yang pohon yang dibeli ini kan pohon yang masih berbunga ya.
belum berbuah. Jadi kalau udah berbuah tua ya itu udah hitung-hitungan lain ya. Hitung-hitungan lain. Jadi ini kita disebutkan kaedahnya supaya kita faham. Jadi kalau menjual misal durian ya, pohon durian, itu biasa tuh. Masih duriannya ada bunga-bunganya, itu hukum asalnya adalah bunga-bunganya yang nanti kemudian insya Allah akan menjadi buah itu adalah milik pemilik atau penjualnya. Oleh itu kalau udah paham demikian, maka orang yang membeli pohon durian tersebut jangan nanti nuntut, gitu kan? Jangan nuntut dia. Jadi udah berbuah, ini kan pohon saya punya katanya. Ini kan pohon saya punya. Jadi kan kalau udah pohon saya punya ya otomatis buahnya saya punya, gitu kan? Ya padahal tadi di awal-awalnya dia tidak menghiraukan atau tidak mensyaratkan. Oleh karena itu kalau membeli buah gitu ya, pohon, ya silahkan diminta terlebih dahulu ya, minta ridhonya atau disyaratkan lah atau gimana begitu supaya dia mendapatkan. Ini kita biasa kalau beli pohon kelapa ya, itu pasti kelapanya masih ada bunga-bunganya gitu yang udah tua. Atau ya pohon-pohon yang lainnya. Taib, insyaallah ini paham ya. Taib, selanjutnya adalah materi ke-6 yaitu berkaitan dengan riba. Berkaitan dengan riba dan prakteknya. Oleh karena itu kita untuk ini kita pending saja. Kita bahas insyaallah pada pertemuan depan biidznillah taala. Taib, ini ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan. Nih maaf bertanya di luar tema katanya ini. Pak Ustadz, karena sebentar lagi bulan Desember, biasanya jika kami tidak mau hadir untuk acara keluarga yaitu 25 Desember Christmas, because kami seorang Muslim, bolehkah kami hanya kirim makanan saja? Mohon penjelasannya. Sudahlah, ini tidak, gimana kirim makanan? Itu berarti ada unsur ada unsur ta'awun ya, ada unsur tolong menolong, dan sudah jelas dalam Al-Quran itu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi itu kalau demikian adanya, maka kalau tidak ada mudarat ya, kalau tidak ada mudarat, maka tidak boleh mengirim walaupun makanan, tidak boleh. Ya, karena terkait dengan karena kita mengirim makanan itu kan ibarat kita punya ridho di situ ya. Kita punya ridho di situ. Oleh karena itu hadir maupun kirim-kirim hadiah, makanan dan seterusnya diusahakan dijauhkan. Ya karena ya diketahui sendiri ya, yang namanya Christmas ini kan hari besar mereka ya. Ya, dengan hadirnya kita, dengan kirim makanan kita kepada mereka, itu menunjukkan kita ada unsur-unsur ridho ya secara zahir. Jadi oleh itu hal-hal seperti itu hendaknya dijauhkan. Hendaknya dijauhkan dengan cara-cara ya tetap berbuat baik kepada mereka, begitu kan. Jadi setelah Christmas itu kalau ditanya kok menghilang kemana begitu ya, tidak ada bayang-bayangnya gitu, atau dengan bahasanya tidak ada muncul batang hidungnya gitu. Ya udahlah, bikin alasan-alasan lalu kemudian ya tetap berbuat baik, berakhlak baik kepada mereka. Jadi insya Allah mereka pun akan nanti kemudian tidak akan mempermasalahkan kenapa kita tidak hadir, kenapa tidak mengirim makanan dan seterusnya. Lalu kemudian di sini assalamualaikum di sini katanya. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah semua barter bisa disamakan dengan jual beli? Misalnya saling bertukar tanaman hias dengan taman, tapi dengan teman. Salah nih. Bertukar tanaman hias dengan teman ya, karena ini tanaman hias dengan taman itu mirip-mirip ini. Saling bertukar tanaman hias dengan teman, tapi tanamannya berbeda. Niatnya hanya tukar yang lebih disukai saja, bukan jual beli. Ini tak masuk ya, itu tidak masuk, dan tukar barter yang semacam itu tidak masalah. Dan ini nanti kita akan sebutkan terkait dengan komoditi barang-barang ribawi. Nah, kalau tukar menukar barang-barang ribawi itu ada kaidahnya sendiri-sendiri. Adapun tadi tanaman hias dengan kawan, ada yang memiliki tanaman adenium,
kemudian kita tengok kawan kita ada memiliki tanaman hias apa namanya itu, yang lain-lain ya gitu ya. Ya, itu tidak masalah. Ini yang dipertanyakan tidak masalah insyaallah. Taib. Ada lagi? Taib. Tapi sebagian para ulama membolehkan ya, sebagian lain yang tidak membolehkan, namun ya tentu kehati-hatian dalam hal ini lebih kita utamakan, maka sebaiknya tidak dilakukan. Nah, terutama ketika sudah azan kedua ya, terutama setelah azan yang kedua. Nah, barakallahu fiik. Oh iyalah, ditunggu sampai selesai atau sebelum azan kedua. Ya, cepat-cepat gitu. Tapi pertanyaannya kok pada waktu itu ya mepet-mepet gitu. Kadang-kadang kan kalau di Indonesia tuh kan mungkin warung-warung mungkin tidak ada kewajiban. Oh ya di Indonesia ya atau di tempat lain lah ya. Buku dapur atau ya mungkin kira-kira semacam. Iya. Taib. Jadi untuk selamatnya ditunggu saja. Nah, dan itu sebentar sajalah insyaallah. Nah, terus ya ditunggunya juga ya apa namanya kalau di kampung itu misalnya ada 2 masjid, ya sudah jadi ukurannya yang paling tercepat ya. Jangan pula yang paling lama itu. Ada khutbahnya lama begitu. Berjam-jam khutbahnya. Berarti asalnya meskipun di negara yang tidak menerapkan syariat, kitanya yang menahan diri untuk tidak. Oh ya. Nah. Jadi kalau misalnya di tempat itu tidak menerapkan syariat, maka kita dalam diri kita yang menerapkan syariat tentu semampunya. Ada syariat-syariat yang memang apa namanya kalau tidak diterapkan di suatu tempat, ya kita pun tidak disyariatkan untuk menerapkannya. Tapi ada syariat-syariat yang apabila tidak diterapkan dalam suatu tempat atau di suatu tempat, ya kita dituntut juga untuk menerapkannya. Ya contoh misalnya yang pernah kita sebutkan kisos ya, kisos, rajam. Nah, itu kan syariat Allah ya. Tapi kalau tidak ada di suatu tempat, ya kita pun tidak disyariatkan untuk menuntut untuk dikisos atau untuk dirajam ya di tempat tersebut. Tapi kalau terkait dengan jual beli dan seterusnya, maka walaupun di tempat tersebut tidak mengamalkannya, maka kita pun dituntut untuk mengamalkannya. Taib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib dilihat ya, dalam hal ini dilihat ini biasa terjadi ya, kita ada hutang piutang dan orang dia berhutang kepada kita, lalu kemudian dia bertamu kepada kita, lalu kemudian kita jamu. Nah, ini dilihat apakah kalau kalau orang tersebut terbiasa gitu ya ke rumah ziarah biasa, atau terlebih lagi yang berhutang ini ada hubungan kerabat keluarga, kemudian adat istiadat pun demikian juga yang ada pada di situ. Artinya adat istiadat kita kan selalu menjamu, minimal berikan kopi gitu kan, atau kalau ada misalnya snack dan seterusnya, dan ini adat istiadat kita, maka para ulama menyatakan itu tak masalah. Itu tidak masalah kalau
itu merupakan kebiasaan, ya, kebiasaan di tempat tersebut, ya, kebiasaannya. Tapi kalau tidak kebiasaannya, lalu kemudian tiba-tiba gitu ya, maka ini tentu tidak dibolehkan. Oleh karena itu hal ini tadi kita sebutkan, ini fleksibel ya dalam hal ini. Jadi manfaat yang tidak boleh diterima oleh orang yang memberikan hutang, ya tentu ini lebih kepada yang ada persyaratan sebelumnya, ya, persyaratan sebelumnya dia mendapatkan ini, mendapatkan itu gitu. Nah, tapi kalau tadi memang yang menghutang ini kawannya gitu kan, dan kawannya ini memang sering datang ke rumahnya, lalu kemudian juga adat istiadat kita sebagai orang timur ya bahasanya ya, itu memang selalu menjamu tamu, maka ini tidak masalah dan tidak termasuk insyaallah dalam yang dimaksud dengan mengambil manfaat daripada hutang. Jadi kalau mengambil manfaat daripada hutang, ya itu tuh ada unsur kesengajaan dan persyaratan yang tadi. Dan ini perlu diketahui ya, bagus untuk dipertanyakan supaya jangan sampai ekstrim ya dalam bab ini. Tentang kawannya itu ada hutang, lalu kemudian untuk sekian selama kamu belum bayar, jangan pernah datang ke rumah, gitu. Ya, kok gitu, kata temannya ditanya. Ya, untuk menjaga kehati-hatian, gitu. Wah, tegas betul ya. Ya tidak demikian juga ya. Jadi kalau adat kebiasaan kita, kalau ada orang bertamu, terlepas ya, karena dia adat kebiasaan kita ya, mau berhutanglah dia, tidak ada hutang dia, gitu ya, kita pun akan menyuguhkan kopi dan seterusnya. Itu tidak. Nah, ini dalam ini tidak masuk. Sama juga dengan mereka-mereka yang ikuti mengikut arisan ya, mengikut arisan. Nah, itu arisan juga sama hukumnya dengan hutang ya. Nah, arisan itu sama juga dengan hutang. Nah, jadi oleh karena itu ya, apabila memang sudah kebiasaannya gitu ya, kebiasaannya makan bersama, kebiasaannya dan seterusnya, maka ya silakan itu berlanjut kembali. Nah, tapi kalau tidak kebiasaan, dia menraktir temannya yang sama-sama anggota arisan tersebut, gara-gara dia dapat arisan, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dadakan seperti itu disebabkan karena dia mendapatkan arisan. Tapi kalau dia tidak dapat arisan atau tidak, itu tetap dia traktir temannya, dia undang temannya, maka ini tidak masalah. Nah, halaman berapa? 811. Nah, yang mana satu coba dibaca? Nah. Tapi ini kita tidak berpanjang ya, karena hadisnya dhaif. Nah, jadi karena hadisnya dhaif, ini juga yang sebagian ya mengambil pendapat bahwa tidak boleh membayar secara lebih murah daripada harga kreditnya. Jadi ada kan kalau misal barang harga sekian, kalau dihutang harga sekian, lalu kemudian tunai harga sekian lebih murah daripada harga kreditnya, maka sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi yang sahih adalah boleh, karena hadis ini sekali lagi hadisnya dhaif. Nah, tapi ya wadah ya, jelas ya. Fadhal lagi. Jadi jual beli yang barter itu nggak boleh diperbolehkan ya? Jual beli barter boleh. Nah, boleh dengan syarat
kejelasannya ya. Jelas. Kalau tadi karena kenapa tidak dibolehkan? Karena tidak jelas. Ya, menukar barang yang basah dengan barang yang kering hanya perkira-perkira saja. Tapi kalau sudah jelas, ya maka tentu dibolehkan, dan itu kita lihat juga apakah barang tersebut termasuk barang ribawi apa tidak. Ya, kalau tidak barang ribawi, maka ya cukup dengan kejelasan saja. Kejelasan saja. Tapi kalau untuk barang ribawi, maka ya tentu harus diperhatikan jenis-jenisnya. Nanti kita akan sebutkan barang ribawi, diantaranya adalah gandum, dalam hal ini beras juga, dalam hal ini garam dan seterusnya. Nah, jadi intinya dibolehkan jual beli dengan garam. Jadi misalnya kita punya sebidang tanah, terus kita mau jual dengan sebidang tanah yang ada rumah. Jadi kita barter, sisanya itu kita bayar. Itu diperbolehkan nggak? Nah, diperbolehkan ya, tapi tentu dengan hitung-hitungan yang jelas. Nah, dengan hitung-hitungan yang jelas. Nah, diperbolehkan insyaallah. Taib, ini yang bertanya terkait dengan ada saudaranya yang sakit dan seterusnya, itu ada orangnya di sini atau gimana? Ada Ustaz. Ada ya. Taib, sebelumnya untuk untuk menjelaskan saja terkait dengan jual beli setelah adzan kedua tadi. Itu walaupun kita di negeri yang tidak diterapkan syariat, maka tadi kita sebutkan kita berusaha untuk menerapkan syariat tersebut, karena tidak dibolehkan berjual beli atau setelah adzan yang kedua. Nah, untuk kita pertegas bahwa tentu yang yang tidak dibolehkan di sini adalah orang-orang yang diwajibkan padanya sholat Jumat. Nah, oleh karena itu di sini laki-laki khususnya ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, ya kecuali kalau ibu-ibunya pergi ke masjid ya, nah, bisa saja itu tidak ikut sholat Jumat. Ya, kalau dia ikut sholat Jumat ya tentu tidak dibolehkan jual beli juga mereka bersama ketidakbolehan laki-laki. Tapi kalau dia misalnya tidak pergi ikut sholat Jumat, lalu kemudian dia jual beli ya sesama perempuannya begitu kan. Atau misalnya tadi anak kecil dan seterusnya jual beli makanan, maka ini diperbolehkan. Nah, jadi yang masuk dalam keharaman di situ adalah orang-orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, jadi kalau wanita tersebut tidak masuk kewajiban sholat Jumat, maka dibolehkan. Tapi apabila dia hadir ya di masjid, maka tentu tidak dibolehkan lagi untuk berjual beli, karena dia harus wajib mengikuti sholat Jumat yang dia datang ke masjid pada waktu itu. Wadah ya. Tapi kemudian ini karena tidak sempat jawab pada waktu itu ya, ini melalui forward ini, mana dia? Sebentar dulu baca kita. Ada orang yang bertanya, kita baca saja ya. Di sini disebut saudara kami ada yang menderita sakit. Itu ini pertanyaannya. Ya, saudara kami ada yang menderita sakit, sering tidak sadar, keluar air kecil terus, sehingga dia merasa dirinya tidak suci. Jadi selama dirawat di rumah sakit, qadarullah beliau tidak mau melakukan sholat. Pertanyaannya, ayat Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa sholat harus tetap dilakukan selama pasien masih sadar, untuk disampaikan ke saudara tersebut agar yakin bahwa sholat tidak dibolehkan, tidak boleh ditinggalkan. Ini yang pertama ya, tentu hadis-hadis dan Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban sholat itu masuk dalam jawabannya ya, aqimis sholah dan seterusnya itu masuk. Kemudian lebih spesifik lagi dalilnya dari Al-Quran, bahwa kita ketahui bersama ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tetap mewajibkan sholat ya, walaupun dalam keadaan sakit. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk bertayamum ya,
wa in kuntum mardha aw ala safarin. Itu walaupun kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit, itu hendaknya tetap sholat dengan cara bertayamum, jadi itu bisa dilihat misalnya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, itu ayat 43, bisa juga dibaca di situ. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi walaupun dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar dan seterusnya, kemudian tidak mendapatkan air, maka hendaknya kalian bertayamum. Poinnya apa? Di sini ayat ini mengatakan walaupun dalam keadaan sakit itu kan tetap suruh untuk sholat. Nah, kalaupun tidak mampu karena sakitnya ya, karena sensitif air, maka disuruh untuk bertayamum. Ini sampai demikian. Jadi tayamum ini sampai disuruh walaupun sakit ya. Ini menunjukkan kewajiban daripada sholat tersebut. Kemudian kalau kita melihat juga hadis-hadis yang lain itu cukup banyak ya. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan ketika orang yang sakit, shollu qa'iman. Jadi sholatlah kalian dengan cara berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan. Jika tidak mampu berdiri maka duduk. Ya, kalau tidak mampu berduduk maka kata Nabi SAW baring. Nah, kemudian seterusnya kalau tidak mampu berbaring juga ya dengan berbaring, lalu kemudian ke arah kanan, ke arah kiri, kemudian ujung-ujungnya dengan isyarat. Jadi ini menunjukkan hadis yang menyatakan Nabi SAW dan syariat mewajibkan bagi seorang selama hayat di kandung badannya, selama mereka mampu, kecuali kata para ulama kalau mereka sebagian ya mengatakan bahwasanya kalau mereka sudah tidak mampu lagi berisyarat hatta dengan matanya, itu mereka tidak mampu. Artinya koma lah ya. Koma. Dia sadar ya, dia dengar dan seterusnya, namun dia tidak mampu gerak. Maka ketika itu ada yang mengatakan barulah itu gugur kewajiban sholat. Ya, jadi kenapa? Karena memang dia sudah tidak memiliki kemampuan apapun untuk melakukan yang namanya sholat. Yang sedikit, yang terakhir minimal pun tidak mampu dia. Yaitu berisyarat dengan matanya pun tidak mampu. Maka ketika itu dia gugur. Terus gitu kalau melihat pertanyaan ini ya sepertinya masih mampu ya. Bahkan untuk berwudu pun masih mampu dalam pertanyaan ini. Betul apa tidak? Ya, jadi itu diingatkan saja bahwa sholat ini adalah merupakan satu-satunya ibadah ya yang diterima oleh Rasulullah SAW di atas langit. Nah, yang lainnya syarat-syarat lainnya itu kan Nabi terima di bumi ya. Zakat, puasa dan seterusnya itu semua di bumi, kecuali sholat. Ini merupakan ketinggian kedudukannya. Jadi diingatkan ketinggian sholat, begitu kan? Dan diingatkan juga bahwasanya sholat ini hatta dalam berkecamuknya perang ya, perang ini bertemu dengan musuh ya, saling tembak menembak lah kalau zaman sekarang ini. Itu pun tetap masih diwajibkan untuk sholat dan bahkan tetap wajib untuk berjamaah malah ya. Itu diingatkan. Kemudian juga hadisnya tadi diingatkan kalau tidak mampu berdiri, duduk dan seterusnya. Itu diingatkan. Kemudian terkait dengan dia tidak mau sholat mungkin karena dia karena dia keluar air buang air kecil ya, pipis dan seterusnya ya, karena ini ada yang penyakit yang disebut oleh para ulama sebagai salasul baul namanya. Jadi air kencing, air yang tidak berhenti. Maka ini pun tidak memutus kewajiban sholat daripada seseorang, baik laki-laki maupun wanita. Namun kata para ulama, ini ketika mereka mau sholat ya tetap berwudu ya. Namun ya karena penyakit ya sudah, caranya apa? Caranya cari pampers lah dan seterusnya supaya tidak menetes ke tempat sholatnya ketika dia sholat. Walaupun di dalam pampersnya mungkin dia keluar juga, itu tak masalah. Jadi ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat tetap terus berjalan. Tapi ini yang paling pertama ya,
Dan kemudian poin yang kedua, bagaimana menjelaskan bahwa sholat beliau ditinggalkan selama 5 waktu bahwa harus diqadha. Jadi dijelaskan bahwasanya apabila sudah terlanjur, maka ini harus baik-baik ya menjelaskannya. Ya, tadi penjelasannya diingatkan kedudukan sholat sangat tinggi, bahkan ketika perang tadi suruh, kemudian bahkan ketika sakit pun kalau tidak mampu menggunakan air karena mudarat, kita diperintahkan untuk bertayamum. Lalu kemudian tadi hadisnya Nabi memerintahkan sholat berdiri, kalau tidak mampu duduk dan seterusnya. Nah, kemudian baru dijelaskan bahwa ya sudah, kalau sekarang ya karena sudah terlewatkan ya, maka ya tentu kita harus hadapi hari yang akan datang ini dengan cara sholat. Nah, lalu kemudian kalau yang belum ini ya karena tadi terlewatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tapi dengan qadha. Ya, itu kasih penjelasannya pelan-pelan sebagaimana kemampuan untuk dia menerima penjelasan, karena tidak semua sama ya cara kita menjelaskan. Jadi masing-masing kita lebih mengetahui siapa yang kita jelaskan ya, terutama misalnya saudaranya ini ya, dilihat keadaannya sakit, mungkin juga dia sudah berumur dan seterusnya, ya tentu lebih ekstra hati-hati dalam menjelaskan. Namun poin dasarnya kita sudah pegang, hadisnya kita sudah paham, ya, kemudian kita sampaikan dengan bahasa yang masing-masing dengan penuh hikmah tentunya. Terus caranya bagaimana agar tidak terlalu memberatkan, karena beliau sudah sepuh. Apa bisa dijamak qasar untuk zuhur, asar, dan maghrib, isya, atau bagaimana? Jadi untuk sholat qasar itu yang pernah kita pelajari hanya untuk musafir saja. Kalau jamak itu boleh bagi mereka yang tidak musafir, kalau ada yang memberatkan, yang misalnya sakit dan seterusnya. Nah, tapi untuk qasar itu tidak ada. Untuk qasar tidak ada. Jadi sholat seperti biasa begitu kan, zuhur 4 rakaat. Nah, nanti masuk asar begitu juga. Namun ya tetap wudu ya, wudu. Lalu kemudian kalau khawatir netes ya pakai pembalut dan seterusnya. Kemudian qadha-nya yang masa yang lalu gitu kan, tetap diqadha dengan melihat waktunya ya. Jadi misalnya berapa waktu yang dia tidak ada, jadi silahkan kalau sholat zuhur dengan asar misalnya, itu dia qadha sekaligus, maksudnya sholat zuhurnya terlebih dahulu, sholat asarnya terlebih dahulu, ya barulah dia sholat zuhur. Jadi kata para ulama, untuk mengqadha sholat itu qadha sholatnya terlebih dahulu ya dilakukan, baru sholatnya yang pada waktu itu ya, baru sholatnya yang pada waktu. Misalnya dia ketinggalan sholat zuhur dan sholat asar, itu tidak. Nah, sekarang sholat zuhur, mana yang didahulukan, qadha-nya atau sholat zuhurnya? Nah, yang didahulukan adalah qadha-nya, karena qadha ini ibarat hutang ya, harus dibayar terlebih dahulu baru melakukan sholat fardu yang pada waktu itu. Kecuali kalau dia ingat bahwasanya dia ada hutang sholat ya, lalu kemudian dia ingat ketika injury time ya, maksudnya sholat zuhurnya sudah mau habis gitu. Nah, sementara kalau dia qadha terlebih dahulu, nanti dikhawatirkan waktunya habis. Maka kata para ulama ya, dalam ketika ini dia dahulukan sholat yang mau habis itu ya. Nah, barulah nanti dia qadha sholatnya. Nah, sekira demikian ya. Tapi wadah ya yang bertanya insyaallah ya. Jadi afwan ini tidak sempat menulis jawabannya. Namun karena memang ini jawabannya seperti kalau ditulis sangat panjang ya. Ya, maka kesimpulannya seperti tadi disampaikan insyaallah, dan semoga saudaranya ini pertama diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menerima penjelasan, kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan penjelasan tersebut, dan seterusnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi qadha sholat tadi, kalau misalnya 1 minggu ditinggalkan, 1 minggu juga itu membayar. Oh ya, di qadha itu harus cepat ya, harus cepat. Namanya hutang harus cepat. Nah, jadi oleh itu kata para ulama, kalau qadha-nya kalau sholatnya ketinggalan itu gara-gara dia memang malas atau memang dia tanpa uzur, maka ini cukup bertobat saja.
Ya, ya. Tapi ya kebanyakan insya Allah apa namanya yang bertanya atau yang dipertanyakan dan seterusnya ini kita husnuzon saja ya, ada uzurnya. Ya, ya. Jadi oleh karena itu apa namanya misalnya seminggu dia tidak sholat ya harus dikodok. Ya, kalau ada uzurnya ya dikodok sholatnya. Ya bagaimana caranya ya apa namanya sebagian para ulama menyatakan bahwa terus apa namanya selama dia sebelum waktunya datang misalnya zuhur ya, jadi sebelum itu dia kodok sholatnya, misalnya sholat zuhur dan seterusnya. Kemudian nanti apa namanya tiba waktunya sholat isya ya atau maghrib atau isya lah. Jadi sebelum itu sebelum sholat isya dia kodok sholat malamnya, maksudnya sholat maghrib isyanya berapa kali itu dihitung saja kalau seminggu ya dan seterusnya ya. Taib, kira-kira demikian ya. Ya ini sebentar dulu ada yang di screen ini ya, ada yang bertanya nih. Hah? Ada yang bertanya di screen. Nanti dia pergi pula ini. Yang kalau di sini yang hadir kan tidak bisa pergi ya. Ya. Taib, jadi assalamualaikum. Afwan, kalau kita haid selesai asar, apakah harus mengkodok asarnya? Ini kan sudah dijawab ini. Gitu. Udah dijawab ini kan? Ya, jadi sepertinya ya kita husnuzon saja yang bertanya ya. Dia tidak hadir lah. Jadi pendapat yang kita pilih adalah di qadha ya. Pendapat yang kita pilih adalah di qadha karena di situ ada pendapat lain juga menyatakan tidak di qadha karena namanya haid ya. Beda dengan puasa. Ya, beda dengan puasa. Kalau kalau sholat tidak. Namun karena selesai asar, karena dia tidak sholat ya, karena kan sebelum dia haid dan masuk asar kan masih ada kewajiban itu tidak. Tapi karena ada unsur ya mungkin lupa lah karena apalah kesibukan lainnya, sehingga jadwal haidnya itu dia tidak tahu atau memang sudah tahu tapi ada kesibukan tadi tiba-tiba datang gitu kan. Nah sebentar saja kemudian setelah itu masuk maghrib. Maka yang kita pilih wallahu ta'ala alam pendapat yang mengatakan tetap qadha. Nah, wallahu ta'ala alam. Nah, fadhali. Tapi kewajiban sholat untuk orang pikun ya tidak ada ya. Ya, tidak ada. Ya karena Nabi SAW sudah menjelaskan ya, rufi'al aqlam atau qalam an thalath. Jadi pena itu diangkat dari 3 orang ya. Jadi anil majnun hatta yafiq. Jadi dari orang gila ya sampai dia sadar ya dari gilanya. Jadi ini dikiaskan kepada orang-orang yang pikun ya, orang-orang pikun. Tapi kalau pikunnya itu karena pikun ini juga bermacam-macam jenisnya ya. Ada pikun yang pagi pikun gitu kan, malam tidak, gitu. Ada apa tidak ya? Wallahu alam ya. Ya kalau demikian adanya maka ketika dia ingat, ya kita ingatkan belum sholat gitu. Segera untuk sholat sebelum datang pikunnya tadi, sebelum datang lupanya. Begitu ya. Tapi hukum asalnya ya mereka gugur kewajibannya. Nah. Ya. Kemudian ada orang yang mengambil fadilah hadis ini dengan berpandangan bahwa dia karena pernah mungkin meninggalkan sholat-sholat di masa lalunya gitu. Jadi dia berpikiran bahwa oke, saya akan memperbanyak sholat di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram dengan harapan ini untuk menutupi sholat-sholatnya yang terlewat di masa lalu. Ini apakah pernyataan yang dibenarkan atau tidak, Ustaz? Nombok lah ini ya. Ya, dan nombok lah. Ya, mungkin yang ikut online ya syukur Ustaz kata yang ikut ini Toib afwan. Jadi mungkin yang ikut online
tidak terlalu jelas menangkap pertanyaannya ya. Jadi kita ulang dengan kesimpulan pertanyaannya. Kalau ada orang yang berdosa lah ya, bisa kita simpulkan lah. Kalau ada yang berdosa lalu kemudian atau ya dalam hal ini meninggalkan sholat dan seterusnya, lalu kemudian karena dia tahu hadisnya sholat di Masjidil Haram itu 100.000 ya, lalu kemudian di Masjid Nabawi 1.000 dan seterusnya. Nah, dia berkeinginan atau berkeyakinan atau berpendapat dan seterusnya ya, memperbanyak sholat di situ ya supaya menutupi masa lalunya yang kelam itu gitu. Kira-kira demikian betul tidak kesimpulannya? Betul, ya, kalau salah nih masalah kita dengan yang ikut online ini. Betul, Ustaz. Ya. Tapi betul katanya. Ya, jadi kita harus pahami dulu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hitung-hitungan ya. Ya, tidak hitung-hitungan. Jadi oleh itu kita ingat hadis Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepadamu di mana saja kamu berada, kemudian ikutilah keburukan dengan kebaikan, dan juga berakhlaklah kalian dengan akhlak yang baik, muamalah dengan manusia dengan muamalah yang baik, maka itu akan menghapus dosa tersebut. Nah, jadi sudah ada kaedahnya dari Nabi SAW, apabila kita banyak dosa, banyak buruknya, dan siapa kita yang tidak pernah berdosa, maka tentu caranya adalah banyak-banyak beribadah dan memperbaiki akhlak kita. Nah, gitu. Tapi kalau untuk spesifik ya, terkhusus dengan niat yang tadi, ini perlu ada dalil tambahan ya. Perlu ada dalil tambahan. Ya memang apa yang disebut tadi itu kan dari hadis yang sahih ya, bahwasanya di Masjidil Haram itu 100.000 dan seterusnya. Tapi bukan berarti kita bukan berarti kita meyakini bahwasanya dengan memperbanyak itu kita menutupi gitu kan yang lalu-lalu, tidak. Nah, oleh karena itu dengan tidak mengecilkan semangat yang tadi ya, namun sholat di Masjidil Haram dan seterusnya ya tentu silahkan kalau ada kemampuan, tapi untuk meyakini hal-hal seperti itu ini memerlukan dalil. Jadi paham ya arah jawabannya ya. Jadi 100% amaliyah tersebut ya tentu tidak salah. Cuma yang kita koreksi adalah kesimpulan dia dari dirinya. Nah, mentang-mentang ini 100.000, kemudian dia hitung-hitungan ya. Sekian dia tinggalkan, sekian dia lakukan, lumayan nih kali 100.000. Itu tidak demikian. Maka tadi kita awali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak hitung-hitungan. Jadi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mengharap rahmatnya. Karena kalau kita hitung-hitungan, sepandai-pandai kita hitungan, kemudian sebanyak-banyak anggapan kita telah melakukan suatu, konon hitungannya masuk, itu tetap tidak masuk ya. Ya tidak, nafas saja kalau kita hitung-hitungan gimana bisa bayar tidak dengan beberapa kali umroh gitu, 100 kali umroh pun tidak bisa dibayar itu nafas. Belum lagi rizki-rizki yang lain. Taib ya, kita tutup saja, kalau tidak nanti kita berkepanjangan ini. Taib, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.